الحمد لله والشكر لله الحمد لله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lil habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ikhwanihi minal anna Allah yu'li darajati fil jannati wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa 'ulumi barakatihi fid dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbi warzuqna mahabbatan wa tawfiqan 'ala millati wa sunnati zuratin bi khairin millati ma'akat bi sirrin Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kana Nabi Muhammad bin Alamin ma'an bi anna Allah tawashsha bir rahmah ila darajati fil jannah wa yu'idu 'alaina min asrarihi wa anwarihi wa 'ulumi barakatihi fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Fadilatul Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alamin Malik al-Hasan Nabihi al-Nabi Muhammad bi anna Allah yansuruhum wa yubariku fihim wa fi 'umrihim wa ikhwanihim wa auladihim wa jama'ati ma talamidihim bi khairin wa lutfin wa 'afat bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah binyatil qabul wa tamami kulli surin wa ma'mul salahi sya'ni dhahiran wa batinin fid din wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina masyayikhina fid din ma'rifatan afiyah. وأعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بك سيدي ولا ديتنا ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 الله
wa ni'mal wakil, hasbunallah 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 wa ni'mal wakil. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, Allah Latif, 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 ya Latif, amri khalqi, ya alim bi khalqi, ya khabiram bi khalqi, qultu bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya Latif.
latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi udhu bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi udhu bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal udhu bina fi manazal inna latifun lam tazal udhu bina wal muslimin ya latifan lam yazal udhu bina fi manazal inna latifun lam tazal udhu bina wal muslimin ya latifan lam yazal udhu bina fi manazal inna latifun lam tazal udhu bina wal muslimin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'alu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alaihi salatullah ya alim sirri minna la takshifi sirra anna wa amina wa'fu anna wa kullana haythu kunna ya alim sirri minna la takshifi sirra anna wa amina wa'fu anna wa kullana haythu kunna ya alim sirri minna la takshifi sirra anna وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana loperono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana loperono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana loperono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana loperono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana loperono beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupana loperono beras akeh duit akeh
take kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya Rabbana cukupono lomperono kerastake duit take kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah yaqbalna malana ghairun Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah yaqbalna malana ghairun Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah yaqbalna malana ghairun Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Rabbana taqabbal minna rabbana bisiril Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim وجهلا أو يجهلا عليا ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما إلى زوال يا مبدئا إلى مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا الإكرام بالرحمة الخاصة. ثانيا yang kedua, al-ikram birrahmati al-khassah. Jadi kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW birrahmati dengan rahmat, maksudnya kasih sayang al-khassah yang khusus, yang tertentu. Jadi, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad oleh Allah yang tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Wa min khasaisil hadhihi ummah, termasuk keistimewaan umat ini, maksudnya umat Nabi Muhammad, ikramuhum fil akhirati birrahmati al-khassah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memuliakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kelak di akhirat birrahmatil khassah, dengan rahmat yang khusus. Jadi ada
satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada umat-umat lain. Wadhalika binasil Qur'anil Karim, dan penjelasan itu dengan nasnya Al-Quran. Penjelasan itu dengan nasnya Al-Quran, dengan ketentuan Al-Quran. Waqad wasafa Al-Quranul Karim hadil umat al-Muhammadiyah, maka sungguh Al-Quran Al-Karim telah mensifati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bi annahu ja'ala sabiqan minhum sabiqan wal muqtasidan lahiqan wad dhalima li nafsi maghfurun lahu. Jadi Al-Qur'anul Karim telah mensifati umatnya Nabi Muhammad ini menjadi tiga. Ada namanya sabiqan, ada yang namanya muqtasid, ada yang namanya dhalim li nafsi. Sabiqan ini maksudnya orang-orang yang terdepan dalam melaksanakan kebaikan. Jadi leono jenenge kebaikan atau ibadah isi. Terus yang urutan yang nomor 2 muqtasid, yang sedang-sedang, tengah-tengah. Di bawahnya sabiq. Yang ketiga dhalim li nafsi. Dhalim li nafsi itu mendolimi dirinya sendiri. Maksudnya yo gelem, yo graji, yo kawat, yo ngaji, yo maksiat. Ini wis dicampur aduk lah. Nah, kabeh niki kelak di akhirat atau kabeh ini ada jaminan surga. Tentunya beda-beda. Sabiqon tanpa hisab, dan di muqtasid dihisab tapi didik. Lah dhalim nafsi mlebu swarga tapi ten mahsyar niki disiksa dhisik. Tapi kan endingnya itu swarga, beda wong kafir. Qala Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada orang-orang yang telah kami pilih min ibadina, dari hamba-hambaku. Jadi subhanallah, kalau kali panjenengan ini termasuk umat pilihan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih, yang diwarisi Al-Quran. Terus diwarisi Al-Quran kok ora iso maca Quran ya kebacut. Makane masuk wis sepuh iso maca Quran monggo belajar. Mungkin Mas Arif. Mas Arif kayak teko Iqra masyaallah ya. Faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Di antara hamba-hamba atau di antara umatnya Nabi Muhammad ini ada orang-orang yang dengan julukan dhalim li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Ada lagi muqtasid, itu di atasnya lagi, muqtasid yang sedang-sedang. Ada sabiqun bil khairat biidznillah, orang yang terdepan dalam kebaikan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wal fadlul kabir, demikian itu adalah anugerah yang sangat besar. Jadi sing disebut sabiqun bil khairat itu sama sekali nang kuburan ya selamat, nang mahsyar selamat, tanpa hisab. Jadi mlebu swarga ini tanpa melalui proses pertanggungjawaban. Enak loh. Allahumma jangan minggu muka-muka puluh kali banyak termasuk nih ya. Amin. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Surga Aden. Jadi umatnya Nabi Muhammad semua itu yadkhulunaha, akan dimasukkan ke surga. Fiha, di dalam surga tersebut, min asawira min dhahab, jadi diberi pakaian, diberi perhiasan min dhahab, dari emas, wa lu'lu'a, dan inten atau mutiara. Walibasum fi harir, dan pakaiannya umatnya Nabi Muhammad yang ada di surga kelak harir, yaitu sutra. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Wa qalu, dan mereka mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi adhaba 'anna al-hazan, yang telah menghilangkan kesusahan kami.
Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Tuhan kami adalah Laghafur, benar-benar zat yang maha mengampuni, Syakur juga zat yang maha syukur, maksudnya yang menerima syukur. Ini diucapkan oleh orang-orang zalimul nafsi. Jadi bahasa alhamdulillahi adhaba anil hazan ini akan diucapkan oleh zalimul nafsi. Jadi zalimul nafsi urutan ketiga tadi, sabiqul khairat, muktasib, kemudian zalim nafsi yang di mahsyar disiksa dulu. Setelah selesai masanya mahsyar, baru dia dipindah ke surga, baru dia mengucapkan alhamdulillahilladzi adhama annal hazan. Allah telah, alhamdulillah Allah telah menghilangkan kesusahan kami, kesedihan kami gitu. Alladzi ahallana darul muqamah, yang mana Allah telah menempatkan kepada kami darul muqamah, yaitu tempat yang abadi, min fadlihi, yang termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. La yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub, yang mana tidak menimpa kami kesusahan, keletihan, apa jenenge nasab, kepayahan. Ini swarga ora jenenge payah. Sing jenenge payah niku nang dunya. Sing nang dunya payah wis dimaklumi mawon krana lajene nggone payah. Ini susah, ini payah, ini nelongso. Senajan ngoten ojo digawe payah, ojo digawe nelongso, ojo digawe susah. Kan sadar kan aku anjene banggone susah, maklum ae, diterima ae ngoten. Ngene-ngene iku ngono ya ujian Allah, ngoten nggih. Wa makna hada, dan maknanya ayat ini annal haqqa subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qassama hadil ummata ila salasati anwa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi atau membagi umat ini menjadi 3 bagian. Al-awwal, bagian pertama, asyara ilaihi biqauli, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah dengan ayat, dengan firman beli Allah, wa minhum zalimun li nafsi, yaitu pertama dengan sebutan zalim li nafsi, orang yang mendolimi dirinya. Siapa dolim nafsi itu? Wa al-mufarrid fi fi'li badil wajibat, itu mereka yang mengentengkan pekerjaan wajib, sholat, puasa Ramadan, zakat, dientengno. Yo koper nglakoni, gak koper ya nglakoni. Nah ini si bolong-bolong misalnya, puasane si bolong-bolong. Ini termasuk dolim nafsi ini. Ini umat Kanjeng Nabi yang peringkat ketiga, paling isor dhewe. Al-murtakibu li ba'dil manhiyat, ya cek gelem nglakoni perkara sing dilarang oleh Gusti Allah. Cek gelem apa bujuk, cek gelem korupsi, cek gelem ngentit, cek gelem. Nah, ngene iki termasuk dolim nafsi, ini urutan dolim nafsi. Wa huwa alladzi khalaqa 'amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Hasil dolim nafsi niku wong sing jek nyampur urusan amal baik lan nyampur kelawan amal elek. Apik dilakoni, elek jek nglakoni. Iki termasuk dolim nafsi. Ini kelompok sing paling ngisor dhewe. Asani yang kedua, sing nomor kali, asyara ilaihi biqauli wa minhum muqtasid. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarah melalui firman-Nya, wa minhum muqtasid. Kelompok yang kedua disebut dengan muqtasid, sedang-sedang atau di tengah-tengah. Siapakah muqtasid itu? Wa huwa al-muaddi lil wajibat, yaitu orang yang melaksanakan tugas kewajiban-kewajibannya. Sholat dilakoni, puasa dilakoni, wajib-wajib liyane dilakoni kabeh. At-tariku lil muharramat, juga meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Nomor dilarang yo ditinggalno, nanti haram-haram ditinggalno kabeh, wajib dilakoni kabeh. Wa qad yatruku ba'dal mustahabbat, tapi terkadang masih meninggalkan perkara yang disunahkan. Sholat duha gak dilakoni, tahajud yo koper atau oleh elek dok atau oleh susah dok, tahajud misalnya. Nah ini seperti itu. Jadi sunnah-sunnah ini kadang-kadang si wali ninggal. Beda ambek sing peringkat pertama. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, yo cek gelem nglakoni perkara makruh,
rokokan iki makruh. Nek wis gelem rokokan aja ngarep peringkat pertama ya. Makruh ini. Yes. Nek mungkin kita nggih iki. Asalis nggih. Kita saya tinggalan dong sampai itu jenengan. Cak tumpuk sekali. Tidak tahu di mana. Iya, tinggalan di rumah. Yes. Ats-tsalitsu asyara ila biqauli. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah melalui firman-Nya wa minhum sabiqum bil khairat, yaitu dengan sebutan sabiqum bil khairat. Siapakah sabiqum bil khairat ini? Wa huwa al-fa'ilu lil wajibat. Mereka adalah orang yang mengerjakan perkara wajib. Wajib dilakoni kabeh dengan ikhlas, dengan senang. Al-tarikul muharramat. Yang ketiga, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan. Diharamkan Gusti Allah wis ora wani-wani tenang nglakoni. Wal makruhat, juga meninggal perkara yang makruh. Perkara di makruhno ini ditinggal. Nah ini sabiqul khairat ini. Jadi kalau mau makruh aja ngarep sabiqul khairat ya. Kalau hisab ini jaminan. Ayo. Wabadul mubahat, bahkan mau meninggalkan perkara mubah. Mubahnya apa? Perkara yang boleh. Perkara yang boleh saja kadang-kadang ditinggal. Ini sabiqul khairat mubah. Kayak gawe omah wedi kan mubah. Oleh gawe, oleh gak gawe. Maka gawe omah itu sing oleh ganjaran mung loro tok. Sing ana salatane ana nrimo tamu. Kamar sembarang iku mubah ning hukum. Dadi sing oleh ganjaran nek omah kok ana ora ana kanggo wong tamune misale ya. Ora ana kanggo dhewe nek dhewe ana kerabat, ana kanca apa nginep lah iki kanggo. Dadi jenengan niatkan ben bangun omah iki cek ana ganjarane. Ini iki kanggo nrimo tamu, ngoten nggih. Kanggo salat. Iki sing oleh ganjaran. Selebihnya mubah, enggak oleh ganjaran, enggak oleh apa. Nah, derajat sabiqum bil khair ini mubah itu kadang-kadang tidak dilakukan. Mau nglakoni mubah. Masyaallah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, hadis sepupunya Rasulullah, matur, ini termasuk ulamanya, sahabat nih, ahli tafsirnya para sahabat ketika baca Quran nggak paham tafsirnya, mulai nang ini Abdullah bin Abbas, beliau masih muda. As-sabiqum bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab. Derajat sabiqum bil khairat akan masuk surga tanpa melalui proses hisab. Masyaallah. Wih. Dan dia pulau banget ya. Masyaallah. Wal muqtasid yadkhulul jannata bi rahmatillah. Yang tengah-tengah muqtasid masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalim li nafsi yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dhalim li nafsi, orang wong-wong sing cek gelem nglakoni perkara haram, campur-campur niku wae nggih, yo graji yo kawat, ngaji yo maksiat bisa. Niki mlebune swarga niku gara-gara oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad penting untuk selawat bareng kersane gampang oleh syafaat. Wa qadaru ya an ghairi wahid minas salaf. Penjelasan seperti ini tidak hanya diriwayatkan melalui satu orang, kalau berarti penjelasan sing sudah tidak asing lagi. Wa ja'a ma yu'ayyidu bisunnati biturukin jayyidatin sabitatin. Dan penjelasan yang menguatkan hadis ini pun banyak jalurnya yang jayyidah sabitah, sing bagus dan mantap sekali. Jadi nggak perlu diragukan hadis semacam ini. Pemindalik termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad masih dalam birrahmah tadi, melalui jalur kasih sayang Allah. Marawul Imam Ahmad bisanadihi an Abi Darda, yaitu penjelasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dengan sanad dari Abi Darda. Qala Abi Darda mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, qala Allah taala, "Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah." Di Quran ini, fa ammal ladzina sabaqu fa ulaika yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Adapun orang-orang yang terdepan dalam berbuat kebaikan atau disebut dengan sabiqun bil khairat, mereka itu yadkhulul jannata bi ghairi hisab, akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses hisab. Wa ammal ladzina tasadu dan adapun orang-orang yang muqtasid, tengah-tengah, faulaika alladziina yuhasibuna hasiban yasira. Faulaika alladziina yuhasabuna hisaban yasira. Mereka itu orang-orang yang dihisab dengan hisab yang sedikit sekali. Hisaban yasira, dengan hisab yang sedikit sekali. Wa ammal ladzina dzalamu anfusahum, dan adapun orang-orang yang berbuat zalim pada dirinya sendiri, yaitu zalim nafsi, faulaika alladziina yuhbasuna fi turil mahsyar. Mereka itu akan tertahan atau ditahan selama mahsyar itu ada. Ingat, mahsyar itu sedinone donya pinten mahsyar pinten 100 tahun atau 1 tahun. Coba ya. Jadi mahsyar ini 1000 tahun. Jadi sedino nang donya niki nang mahsyar iki 100 tahun, 100 tahun ngoten nggih maksudnya. Tsumahum alladzina talafahumullah bi rahmati, kemudian mereka dipindah, diselesaikan masa tertahannya di masa tersebut itu sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Faumul ladzina yaqulun ba'da dzalik, kemudian mereka mengucapkan setelah dientas dari mahsyar tadi itu, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Jadi setelah dientas dari mahsyar ini siksa mahsyar niku. Jadi enten siksa kubur, enten siksa mahsyar. Jadi pertanggungjawaban pokoknya apa yang kita lakukan nanti akan dibalas oleh Allah. Api ya dibalas api, elek dibalas elek. Shadaqallahul 'azim. Qultu wal munasibu li siyaqil ayati syarifah wa li halidh zalimi nafsi fa innahu idha hubisa fil mahsyar li nuqsani hali anis sabiq wa muqtasid asaba hina idin alham wal hazan wal gham. Qultu, maksudnya ini pengarang kitab ini yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dawuh, yang cocok atau penjelasan yang cocok dengan ayat ini yaitu menjelaskan tentang keadaannya orang yang dolim li nafsih, bahwa kelak di mahsyar ia akan ditahan oleh Allah di sepanjang zaman mahsyar. Asabahu hinaid alham wal hazan wal gham, dan ditimpa kesusahan, kesedihan, ya jenenge siksa nggih, karuan suwe. Faida tadaraka Allah bi rahmati wa dakhala jannah. Nah, kemudian pada waktunya yang ditentukan oleh Allah selesai, ya diberi rahmat oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Tadzakkara ma kana alaihi faqal. Kemudian setelah masuk surga teringat kemarin-kemarin pada waktu dia di mahsyar. Teringat kejadian, aku tahu disiksa mahsyar begini. Nah sekarang aku masuk surga. Sehingga dia mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Nonton. Ya Allah Ta'ala ba'da an adzkara al-asnaf ats-tsalatsa wa dzakara annahum yadkhuluna al-jannah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kelompoknya umatnya Nabi Muhammad itu ada 3, baru Allah menyebutkan bahwa mereka semua itu akan dimasukkan ke surga. Jadi saelek-eleke menungso, jadi duroko-duroko selama dia mati masih memegang keimanan, kasih jaminan swarga. Jadi ya tidak di sini ngene dan masyar. Wala yutasawwaru ayyusiba sabiq awil muqtasid hazan. Nah ini
Dan di dalam firman Allah tadi itu tidak tergambarkan sama sekali kesedihan, kesusahan yang dialami oleh dua kelompok, muqtasid dan sabiqun bil khairat. Jadi sabiqun bil khairat dan muqtasid sama sekali tidak mengalami kesusahan dan kesedihan di masa tadi itu. Jadi lek sing sabiqun bil khairat masuk swarga tanpa hisab, lek sing muqtasid masuk swarga dihisab tapi dengan hisaban yasir, dengan hisab yang sedikit. Jadi sama sekali di dalam ayat tadi dawuhipun Abu yang mengarang kitab ini bahwa dua kelompok ini sama-sama senang, artinya sama-sama tidak mengalami kesusahan dan kesedihan di masa. Wa lihadza kanat hadil ummati ummatan marhumah. Oleh karena itu umatnya Nabi Muhammad SAW ini disebut sebagai ummatan marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, umat yang diberikan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala Muhammad ibn Hanafiyah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hanafiyah radhiyallahu anhu, inna ummatun marhumah. Sesungguhnya umat ini adalah umat marhumah. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Ad-dhalimu maghfurun lahu. Sedangkan orang yang termasuk dhalim li nafsi adalah orang yang maghfurun lahu. Maghfurun lahu itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa-dosa itu diampuni kalian Allah sebab syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis jelas ngeten nggih. Berarti ini Quran, hadis, penjelasan ulama jelas sekali kan. Ini ki ono wong sing gak gelem selawat. Nauzubillahi min dzalik. Keliru kan? Jelas Qur'ane ono, hadise ono, dijelaskan oleh para ulama. Ini jelas bahwa dolim min nafsi, kelompok derajat terakhir yang sebagaimana maksiatnya akeh, ini pun akan dimasukkan surga sebab syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di maca salawat sangat perlu sekali. Dan maca sholawat niku akan dirasakan di dunia, akan dirasakan di kubur, akan dirasakan di mahsyar, dan akan dirasakan ketika masuk surga. Nang dunya sapa sing akeh sholawate digampangno urusan Gusti Allah. Nah ini wis bahas liyan meneh nggih, iki bahas mawon sik kathah. Wal muqtasid fil jannah. Nah, kemudian orang yang muqtasid, orang yang tengah-tengah di ini di surga. Wasabiqu fid darajat, dan sabiq fid darajat maksud dalam derajat yang tinggi. Dia bersama dengan kekasih-kekasih Allah, dia bersama dengan nabi-nabi Allah, rasul-rasul Allah, insyaallah. Tapi syaratnya ora gelem nglakoni perkara makruh. Mubah kaya ora gelem kok makruh maneh kan. Nek cek makruh berarti sik muqtasid ini. Paling apik muqtasid ini. Wa ada kulluhu min mahdifatillahi subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua murni fadlillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di Quran biasanya tulisan ada min fadli rabbi, kan begitu ya. Ini adalah anugerah dari Tuhanku. Nah, itu. Termasuk umatnya Nabi Muhammad masuk surga itu pun adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya terus ada mukalamah atau jenenge omong-omongane malaikat itu. Jadi lek umat Kanjeng Nabi sampai mlebu neraka itu kebacut. Lek umat Kanjeng Nabi ini masuk swarga niku lumrah. Sebab syariat di samping gampang, cik ditulung oleh Rasulullah sahabate Rasulullah. Lek umat-umat terdahulu, umat Nabi Isa sampai umat-umat Nabi Adam, ini mlebu swarga luar biasa karena syariatnya sulit sekali. Ya, seperti yang dikaji sebelum-sebelumnya begitu ya. Jadi syariatnya, sholatnya harus seperti apa, cara sesucinya seperti apa, lek kena najis koyo opo, kan sudah dibahas kemarin-kemarin. Sulit sekali. Nah, sedangkan umatnya Nabi Muhammad, masya Allah mudah sekali. Ketika berbuat maksiat, wis bainahu wa bainahu, urusan dia sangat dengan Allah. Sedangkan umat terdahulu, ketika habis maksiat, cara tobatnya nopo? Subarno. Dari aib ini dikandak-kandak wong. Baru disepuro subhanallah gitu ya.
Ini enggak, umat Nabi Muhammad enggak. Ketika bermaksiat simpenan malah lek ono wong ro itu akan jadi saksi kelak di akhirat kan ngoten. Kulluhum inta ilal jannata wa ilan na'im. Jadi semua ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Endingnya semua umat Nabi Muhammad inta ilal jannati wa ilan na'im. Semuanya akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan catatan pada waktu dia akhir hayatnya masih memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan murtad. Ya, selama dia masih berpegang teguh dengan syahadat, jadi beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dia dolim di nafsi, tetap oleh syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala tafawud fit darajat, yang tentunya tafawud dengan derajat yang berbeda-beda. Sabiqul khairat, mereka menjenengi sabiqul khairat, kebaikan selalu terdepan. Kayak Abu Bakar yang menginfakkan semua hartanya. Ditanya, doa Abu Bakar ketika menginfakkan perang apa itu? Ketika mau perang apa sing terbesar itu? Badar ya. Mau perang Badar, hartanya semua dibawa semuanya. Ditanya, Abu Bakar, untuk keluarga mana? Keluarga aku cukup Allah dan Rasulnya. Iya, bisa dikumil khairat ini ya, Masya Allah. Nanti terdapat dalam kebaikan. Wahwa yushadu bi karamatil ummati ala Allah. Mereka dan apa namanya, murninya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat ini bisa dilihat melalui kemuliaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali. Wahadal karomatu laisat rakhisatan aw sahlatan. Tapi kata wahadil karomah, kemuliaan yang Allah berikan ini laisat rakhis aw sahlatan. Ini enggak mudah, enggak gampang, enggak gratis ini. Nanti dari bahasanya Buya dalam ceramahnya itu al jannatu ma'ibalas. Surga itu tidak gratis. Di surga itu orang gratis, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, kan begitu ya. Nanti surga gratis apa enak, bisa lu kafir. Ini surga gratis. Jadi sama dengan ini. Wahadil karomah laisat rakhis aw sahla. Jadi kemuliaan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ya, umat Nabi Muhammad dengan kemuliaan yang sudah disebutkan tadi, laisat rakhis aw sahla. Ini enggak mudah, ini enggak sulit. Maksudnya seperti apa? Ya Allah Subhanahu akhbara qabla dzalika anna astaghfara li hadhihi ummah li wirasatil kitab wal qiyam bihi. Bahwasanya Allah Subhanahu menitipkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya. Nah, artinya jalan hidupnya itu diatur oleh undang-undang yang bernama Al-Qur'an. Lek gak ngikuti Al-Qur'an, maksudnya ngono. Ya berarti dia bukan termasuk umat Nabi. Wal qiyami bihi, menjalankan, melaksanakan, membayar. Jadi wal qiyamis macam-macam, yo mulai moco, mulai melaksanakan. Faqala tsumma awrasnal kitabal ladzi tastafaina. Yaitu yang difirmankan Allah, kemudian kami wariskan Alkitab tersebut alladzi tastafaina terhadap orang-orang yang kami pilih. Itu maksudnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak gampang. Jadi ketika di dunia harus jelas, ya harus jelas mengamalkan Al-Qur'an. Faja'ala fi muqabal jahadil karamah al-ukhrawiyah udmah at-tabi'atul kubra wal mas'uliyatan nasyi'a an hadil istifa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apa jenenge muqabalah. Ta'arifkan apa kembali muqabalah ini? Gimana? Bukan menghadap. Fi muqabal hadil karamatil ukhrawiyah al-udmah tabi'atul kubra, tanggung jawab. Maksudnya begini. Jadi ngekei swarga tapi ono syaratnya. Nah, gitu. Iki syarat iki. Nah, begitu.
Jadi at-tabi'atul kubra, tanggung jawab yang besar, wal mus'uliyatut nasyah, yaitu pertanggungjawaban yang akan muncul an hadal istifa dari pemilihan ini. Jadi kita dipilih sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini orang gampang, terus nggak mudah untuk mendapatkan keramat. Keramat itu kalau bahasa aslinya itu kemuliaan ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak gampang, butuh ijol. Nah, tadi butuh apa ya, muqabalah tadi itu pembanding. Nah, banding. Jadi harus ada yang dipertaruhkan. Nah, nanti nganut ya oleh swarga, gak nganut ya ora. Wa hiya tabi'atun dokhmah datu takalif wal iltizamat. Nah, ini adalah tabi'ah itu kan pertanggungjawaban, dokhmah datu takalif yang akan dimintai pertanggungjawaban, datu takalif wal iltizamat, itu pembebanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dikasih taklif, makanya mukallaf, orang sudah mukallaf, manusia kalau sudah mukallaf, ini berarti sudah mendapat beban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat, rupa poso, rupa zakat, haji lek mampu. Ternyata dia tidak melakukan itu, nanti sudah berarti dia sudah tidak menjalankan undang-undang dari Al-Quran. Bahkan wong lek ora sholat terus orang rasa dosa secara tidak langsung, wis ora sholat 5 waktu dulu, terus dia tidak merasa dosa, pada waktu itu dia kufur. Nah, jadi kufur sir ini, kufur sing samar. Bukan kufur, berarti dia keluar dari jarak antara seseorang dengan kekafiran, yaitu pada waktu dia meninggalkan sholat dengan sengaja, terus gak merosot dosa. Wis ora sholat orang merosot dosa ngoten niku. Nah, lek sing merosot dosa, berarti wajib berarti kan. Ini gak merosot dosa. Nah, jadi iltizamat dan takalif atau pembebanan dan kewajiban yang Allah bebankan kepada umatnya Nabi Muhammad, itu yang harus dilakukan. Fawaidan ikramun bil fadli fil jaza hatta liman asaa wa taqlidun bi amanatin wirasatil kitab wal istifa. Jika demikian, ikram atau kemuliaan Allah berikan bil fadli, yang berupa anugerah, fil jaza itu sebagai balasan. Nah, sebagai balasan hatta liman asa. Jadi sebagai balasan umat Nabi Muhammad SAW sampai orang yang asa itu yang berbuat durhaka, berbuat maksiat, kemudian tobat, melakukan melakukan iltizam dan pembeban dari Allah yang sudah ditetapkan, maka dia akan mendapatkan ikram. Wa taqlidun bi amanatil wirasah lil kitab wal istifa, bahwa wirasah atau jenenge warisan yang berupa Al-Qur'an wal istifa dan pemilihan Allah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad ini tidak mudah. Maksud itu nggak gampang moro-moro terus mau suara enggak. Jadi butuh proses melaksanakan kewajiban dan iltizamat yang Allah berikan melalui undang-undang Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.